Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk tetap memperketat kewaspadaan terhadap ancaman penyakit leptospirosis dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus yang signifikan, langkah preventif melalui koordinasi lintas sektor terus diintensifkan. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan kejadian luar biasa leptospirosis dan hantavirus tahun 2025, bahkan sebelum berita hantavirus ramai diperbincangan belakangan ini. Surat edaran itu ditandatangani Gubernur DIY Hamengkubuwono X pada 5 Maret 2025. Terdapat 9 poin instruksi atau langkah yang harus dilakukan dinas terkait di kabupaten kota, mulai dari deteksi dini, pencegahan hingga pengendalian leptospirosis dan hantavirus. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran itu berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2025 terdapat 6 pasien positif hantavirus yang saat ini dinyatakan telah sembuh total. Kini di Bumi Mataram itu terkonfirmasi nihil kasus positif hantavirus. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada dan saling mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggal. Terlebih jika terdapat masyarakat yang mengalami gejala yang mirip flu, demam tinggi mendadak, nyeri otot terutama betis dan punggung, mata merah, mual dan muntah, diare serta kuning pada kulit dan mata pada kasus berat, harus waspada dan segera menindaklanjuti dengan berobat ke rumah sakit. Masyarakat terutama yang beraktivitas di sektor rentan seperti pertanian atau berkebun diminta untuk tidak mengabaikan penggunaan alat pelindung diri. Langkah sederhana seperti penggunaan sarung tangan dapat menjadi pemutus rantai penularan bakteri leptospira maupun hantavirus. Dan kalau kita artinya sampai sejauh ini meskipun belum ada kasus, DIY belum mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan atau ada seperti kalau surat edaran belum, tapi kan kita bicara masalah ini tidak bisa dianggap sepele juga gitu kan. Jadi tetap koordinasi untuk pencegahan itu dilakukan. Itu sudah dilakukan gitu loh untuk apa hal ini gitu. Apa pencegahan berkaitan dengan dan kita juga harus bukan cuma itu saja, ketika ada indikasi-indikasi misalnya dia muntah-muntah, kuning dan segala macam kan, itu mempengaruhi gitu ya. Sudah harus waspada lah. Oh ini sudah ya paling tidak kan kita sekitar kita juga harus paham. Kita kan dulu nggak tahu juga kalau COVID itu flu berat ya, tapi kan jadi COVID gitu kan. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan bakteri leptospira dan ditularkan dari hewan ke manusia. Umumnya, bakteri leptospira ditemukan dalam urin hewan yang terinfeksi, terutama tikus. Bakteri ini bisa bertahan di lingkungan lembab dan basah seperti genangan air, tanah becek, atau saluran air yang kotor. Risiko penularannya adalah saat bakteri leptospira masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil pada kulit atau bahkan melalui pori-pori kulit yang sehat, terutama jika kulit telah terpapar lama pada air kotor. Risiko meningkat signifikan jika kaki menyentuh air atau lumpur yang tercemar urin tikus, dan dalam kasus parah, penyakit ini bisa menyebabkan gagal ginjal, meningitis, atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan. Dan Saudara, jangan lupa Anda bisa menyaksikan Bola Gembira hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Jogja hari ini. Saya Arya Syari. Dan saya Friska Mutia. Saudara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.